di hampir semua negara di dunia, berada di dalam penjara bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Namun, jika kamu dipenjara di CICOT, El Salvador, itu bukan sekadar hukuman, itu adalah neraka yang hidup. CICOT disebut-sebut sebagai penjara terburuk di dunia, dan dalam video ini, kamu akan menyaksikan sendiri mengapa reputasi mengerikan itu melekat padanya. CICOT, atau Centro de Confinamiento del Terrorismo, adalah penjara super maksimum yang sangat besar. Disinilah para penjahat paling berbahaya di El Salvador dikurung. Dan itu bukan pernyataan sembarangan, karena sampai beberapa tahun lalu, El Salvador memiliki tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Lebih dari 80 pembunuhan per 100.000 penduduk setiap tahunnya, akibat kekerasan brutal dan perang geng yang tak terkendali di jalanan. Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah mendirikan CICOT pada tahun 2021. Sejak saat itu, lebih dari 40.000 narapidana telah dijebloskan ke dalamnya, beberapa dijatuhi hukuman hingga 700 tahun. Mayoritas dari mereka kemungkinan besar tidak akan pernah melihat dunia luar lagi. Jika kamu penasaran bagaimana kehidupan brutal dan tak manusiawi di balik tembok-tembok Cacon, tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah paling mengerikan dan tersembunyi lainnya hanya di langkah misteri dunia. Hari-hari di penjara ini adalah mimpi buruk yang tiada akhir. Hari dimulai di dalam sel baja dan beton, tanpa jendela, tanpa udara segar, dalam suhu yang bisa mencapai 35 derajat Celcius. Sekitar 80 narapidana tidur di ranjang susun 4 tingkat tanpa kasur atau selimut, hanya besi kosong. Sebenarnya, sel ini dirancang hanya untuk 10 orang. Namun seperti yang dijelaskan oleh kepala penjara, terkadang hingga 100 orang dijejalkan ke dalam satu sel. Untuk sarapan, para tahanan menerima makanan yang sama menyedihkannya dengan hidup mereka. Pasta dingin, nasi, panekuk, telur rebus, atau sup hambar. Tak pernah ada daging, semua makanan ditakar dengan ketat untuk mencegah ada yang menerima lebih banyak. Dan demi alasan keamanan, mereka tidak diberi sendok atau alat makan, semuanya harus dimakan dengan tangan. Yang memasak pun bukan narapidana CICOT, melainkan narapidana dari penjara lain yang dibawa khusus untuk bekerja di dapur untuk kebutuhan mandi dan buang air. Hanya tersedia 2 wastafel dan 2 toilet di setiap sel yang digunakan secara terbuka. Di depan semua orang, tidak ada tirai, tidak ada privasi, bahkan tidak ada fasilitas mandi. Setelah sarapan, satu-satunya hal yang bisa dilakukan narapidana adalah menunggu waktu makan berikutnya di dalam sel yang sempit, panas, dan penuh sesak. Masing-masing narapidana hanya memiliki ruang sekitar 0,58 meter persegi jauh di bawah standar minimum internasional yang direkomendasikan, yaitu 34 meter persegi. Lampu neon menyala 24 jam tanpa henti. Tak ada jam, radio, atau televisi. Satu-satunya bacaan yang tersedia adalah 2 buah Alkitab. Sesuai hukum yang berlaku, CICOT dibangun di atas lahan seluas 166 hektar, lebih besar dari 32 lapangan sepak bola. Penjara ini dikelilingi oleh 2 pagar listrik, 2 tembok beton raksasa, dan 19 menara pengawas. Namun ironisnya, para narapidana hampir tak pernah keluar dari sel. Mereka hanya diizinkan keluar selama 30 menit sehari untuk berolahraga di atas treadmill. Namun bahkan kegiatan itu dilakukan dalam kondisi terbelenggu, tangan dan kaki mereka diborgol, dan mereka hanya dibawa keluar secara berkelompok. Tidak ada peralatan olahraga seperti barbel, semuanya dilarang karena dianggap berpotensi berbahaya. Kalau kamu mengira sistem ini berhasil menghilangkan kekerasan di dalam penjara, pikir lagi, perkelahian antar narapidana tetap terjadi hampir setiap hari, dan meskipun tidak ada senjata, banyak yang berujung serius. Untuk mengendalikan situasi ini, ada 600 tentara bersenjata lengkap dan 250 polisi yang ditugaskan untuk menjaga para tahanan. Namun pendekatan mereka juga penuh kekerasan. Air dan listrik kerap sengaja diputus dari luar untuk memperburuk keadaan. Menurut organisasi HM, ada laporan penyiksaan sistematis terhadap narapidana. Beberapa tahanan dihukum dengan cara dikurung dalam kandang logam dan direndam dalam air setiap 5 hari sekali. Kepala mereka dicukur habis. Kadang-kadang mereka dipaksa berdiri berjam-jam di lorong penjara, diam tanpa bergerak, dengan tangan di belakang kepala. Tujuan dari semua ini jelas, untuk membuat mereka berhenti merasa sebagai manusia.
Siapapun yang dianggap melanggar aturan akan dikurung selama berhari-hari di dalam sel isolasi beton gelap, sendirian, tanpa cahaya. Berbeda dengan hampir semua penjara lain di dunia, di CICOT tidak ada kunjungan keluarga. Tak ada hak untuk menelpon, menulis, atau menerima surat. Tak ada sinyal ponsel, tidak ada kontak sama sekali dengan dunia luar. Satu-satunya narapidana yang diberi privilegi tertentu adalah mereka yang dianggap kurang berbahaya. Namun hak istimewa itu hanyalah kerja paksa. Mereka dibawa ke lokasi konstruksi, pabrik, atau ladang, dan dipekerjakan sepanjang hari tanpa bayaran. Pemerintah menyebut kerja paksa yang dialami para narapidana sebagai program pelatihan. Dalam narasi resmi, mereka digambarkan sedang membayar utang mereka kepada masyarakat. Namun kenyataan di lapangan jauh dari kata pelatihan. Mereka dipaksa bekerja berat sepanjang hari di bawah pengawasan ketat di lokasi konstruksi, pabrik, atau ladang-ladang terpencil. Tidak ada upah, tidak ada pilihan, dan tidak ada harapan. Saat hari mulai gelap dan tubuh mereka telah remuk karena kelelahan, para tahanan ini dikembalikan ke sel masing-masing. Namun sebelum itu, mereka harus menjalani pemeriksaan tubuh yang sangat ketat. Setiap jengkal tubuh mereka diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada barang selundupan yang dibawa masuk. Tidak ada ruang gerak, tidak ada celah untuk kebebasan melarikan diri dari CICOT. Itu mimpi yang nyaris mustahil. Selain pengawasan ketat oleh ratusan aparat bersenjata dan teknologi pengamanan termutakhir, lokasi penjara ini pun berada di tengah-tengah wilayah terpencil yang jauh dari pemukiman. Bahkan jika seseorang berhasil kabur dari sel dan tembok beton gandai yang mengelilinginya, peluang untuk bertahan hidup di luar tetap nol. Dalam hitungan menit, mereka pasti tertangkap kembali. Bagi para narapidana, hidup di CICOT bukan sekadar hukuman. Ini adalah penantian mati perlahan, terjebak dalam ruang sempit dari pagi hingga malam, tanpa cahaya matahari, tanpa suara dunia luar, dan tanpa harapan akan kebebasan. Hari-hari mereka berjalan lambat, penuh siksaan psikologis dan fisik, hingga satu-satunya tujuan yang tersisa hanyalah bertahan sampai akhir. Meskipun metode ekstrem ini menuai kritik keras dari komunitas internasional dan kelompok hak asasi manusia, banyak warga El Salvador justru mendukungnya. Beberapa menilai bahwa langkah keras ini perlu dilakukan demi mengendalikan kekacauan yang disebabkan oleh geng-geng kejam. Namun kenyataannya, banyak dari narapidana CICOT ditahan tanpa proses hukum yang adil, tanpa surat perintah, tanpa pengadilan. Dalam 7 bulan pertama sejak penjara ini dibuka, setidaknya 90 narapidana dilaporkan tewas. Anehnya, Presiden El Salvador justru menanggapi kritik dengan nada sinis di media sosial. Ia menulis, "Haruskah kita ambil uang dari anggaran rumah sakit anak-anak untuk membeli sepatu dan jas bagi para napi?" Komentar itu menyulut kontroversi, namun popularitasnya tak goyang. Faktanya, hampir 90% warga El Salvador tetap mendukung keberadaan CICOT. Alasannya sederhana, angka pembunuhan nasional turun drastis, bahkan mencapai penurunan 60% hanya dalam waktu 1 tahun sejak penjara ini mulai beroperasi. Jadi, apakah kamu menganggap pendekatan brutal seperti ini bisa dibenarkan? Atau seharusnya ada cara lain yang lebih manusiawi untuk menegakkan hukum dan keadilan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak melewatkan video-video paling mengejutkan, tergelap, dan paling tersembunyi hanya di langkah misteri dunia.